Halo semuanya, untuk anak Bapak kelas 11 SMA. Jadi kita kembali belajar pada pertemuan hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang pertama di sini kita akan melihat mencermati sistem hukum di Indonesia. Dan lebih tepatnya, kita akan melihat apa pengertian hukum dan sistem hukum. Jadi di sini ada seorang tokoh bernama E. Utrecht. Jadi beliau mengatakan, hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Jadi kalau dikatakan hukum itu mengarah kepada kumpulan berbagai peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat dan harus ditaati oleh kita. Misalnya seperti contoh, ada undang-undang lalu lintas, atau hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya macamnya yang dibuat oleh lembaga tertentu dan harus ditaati oleh kita. Di sini juga dikatakan hukum itu dapat memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Misalnya apabila kamu melanggar hukum di dalam masyarakat tersebut, misalnya kamu menggunakan narkoba, artinya kamu akan langsung dijatuhi hukuman yang berlaku. Di sini dikatakan pengertian dari sistem hukum adalah suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan. Jadi kalau dikatakan dengan yang namanya sistem hukum ini, bagaimana cara atau proses hukum itu dibuat dan diterapkan di dalam masyarakat. Mulai dari pertama dibuat, baru seperti dibuat yang namanya prosesnya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana hukum ini dipertahankan. Di sini, hukum tersebut memiliki yang namanya ciri-ciri, yaitu yang pertama dikatakan adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang. Sama seperti penjelasan yang tadi, bahwasanya ada dibuat peraturan dan harus ditaati oleh kita sebagai masyarakat. Yang ketiga, pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Di sini juga dikatakan sanksi terhadap pelanggar hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yang terdapat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu apa tujuan dan fungsi hukum tersebut. Jadi hukum mempunyai yang namanya tujuan. Yang pertama, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Jadi artinya dengan adanya hukum ini, sebuah peraturan, jadi artinya bisa dikatakan seseorang atau bisa dikatakan contohnya pemerintah atau siapapun itu tidak boleh sewenang-wenang dengan rakyatnya. Jadi artinya dengan adanya hukum itu pasti menjamin kemakmuran dan kebahagiaan dari rakyatnya. Yang kedua, mencapai keadilan dan ketertiban. Yang ketiga, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi artinya di sini akan diatur bagaimana tata cara atau pergaulan masyarakat itu supaya bisa lebih aman. Yang keempat, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Artinya di dalam pergaulan dalam masyarakat kita tidak boleh yang namanya melakukan dengan sesuka hati. Jadi ada memang hal yang akan dilakukan dengan adanya petunjuk dari hukum itu. Yang kelima, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Jadi artinya dengan adanya hukum kita menjamin kebahagiaan. Misalnya apabila ada hak-hak kita yang tidak dipenuhi, jadi yang namanya hukum ini akan berjalan di dalamnya. Yang selanjutnya, fungsi hukum juga ada 3, yaitu dikatakan fungsi hukum sebagai perlindungan, yaitu untuk melindungi segenap masyarakat.
dari tindakan-tindakan kejahatan misalnya. Yang kedua, fungsi hukum sebagai keadilan, misalnya untuk memberikan keadilan kepada seseorang. Misalnya, kita yang namanya dilanggar yang namanya hak kita. Jadi artinya dengan adanya hukum ini, apabila pelanggaran terhadap hak tersebut akan bisa dilakukan secara adil. Dan yang terakhir atau yang ketiga, fungsi hukum itu sebagai pembangunan. Jadi artinya melakukan segala sesuatu hal dengan yang lebih baik untuk proses pembangunan atau perbaikan dari tatanan masyarakat tersebut.